Welcome to Teknobi. Hai Teknoheads, hari ini saya akan ngomongin mengenai 5 tips gimana cara tampil percaya diri di depan kamera. Nah, ini menurut saya penting banget terutama kamu yang suka bikin video dan harus tampil di depan kamera. Ya, ini gimana? Soalnya beda ya dengan ngomong sama orang biasa dengan di depan kamera. For some reason itu ada sedikit yang beda. Oke, dan kita akan bahas hari ini gimana caranya supaya kamu bisa tampil lebih percaya diri di depan kamera. Dan jangan kemana-mana karena kita akan langsung lanjut sesudah yang satu ini. Mau nambah follower IG otomatis, tapi masih bingung caranya gimana? Coba bayangin, jika ini adalah akunmu, likes-nya nambah terus, followers-nya nambah terus, mau tahu nggak caranya gimana? Nah, caranya ini mudah banget. Yes, caranya mudah banget. Kamu tinggal pakai aja tool ini. Namanya Activeflash.com. Tool IG terbaik yang bikin nambah follower organik makin mudah. Welcome back to Teknobi. Masih bersama saya, Michael Sugiarto, host Anda di Teknobi. Nah, hari ini kita akan ngomongin gimana caranya untuk tampil lebih percaya diri di depan kamera, khusus kamu yang pemula. Ya, kalau kamu pemula, YouTuber, ya kan, kamu pasti agak grogi ngomong di depan kamera. Well, jangankan yang pemula, saya aja yang udah sering ngomong, kadang-kadang masih bisa grogi. Nah, ini dia, saya akan kasih tips gimana supaya kamu bisa lebih percaya diri dan ngomongnya bisa lebih lancar, ya. Oke, tapi sebelum itu saya pengen shout out dulu kepada teman-teman Teknoheads, ya kan, yang sudah subscribe, sudah like, dan juga sudah komen sesuatu yang positif dan bermanfaat di channel Teknobi. Oke, nah, saya akan shout out kepada Cungkring Vlog. Halo Cungkring Vlog. Kemudian ada Jufri Londong. Halo Jufri Londong. Ada Wayang Pro. Halo Wayang Pro. Kemudian ada Nuris Putra. Dan kemudian Melzita Korea. Oke. Nah, mereka adalah Teknoheads yang sudah subscribe dan juga sudah nge-like dan juga sudah komen sesuatu yang positif di video-video Teknobi. Kalau kamu mau di shout out juga next time, ya kan? Langsung aja kamu like, subscribe, udah tahu ya kan? Dan komen sesuatu yang menarik, ya kan? Yang menurut kamu di video ini bisa membantu kamu atau kamu ngerasa bermanfaat, ya kan? Jadi kalau komen yang agak panjang. Kalau agak panjang, saya bisa lihat, ya kan? Jadi bisa catch my attention. Jangan cuma ngomong bermanfaat, Pak. Oke Pak, kayak gitu-gitu, itu bagus juga. Cuman kalau ngomongnya agak panjang, saya tahu bahwa video-video yang saya buat ini memang bermanfaat buat Anda dan bermanfaatnya di mana gitu. Atau kalian misalnya ada ide lain, ya kan, mengenai video-video yang lain, silakan taruh di komen, ya kan. Jadi saya bisa tahu bahwa video-video apa yang Anda perlukan sehingga saya bisa cari materinya dan saya bisa presentasikan buat Anda. Nah, sekali lagi silakan Anda subscribe ya ke teman-teman kita di sini, Cungkring Vlog, Jufri Londong, Wayang Pro, Nuris Putra, dan juga Melzita Korea. Ya, ini adalah 5 tips bagaimana untuk cara tampil lebih percaya diri di depan kamera. Nah, tips yang pertama. Tips yang pertama adalah berpakaian yang rapi dan juga make sure muka kamu ini rapi. Ya kan, rapi itu dalam arti kata ya jangan sampai misalnya ada, kalau yang cowok ya, ada jenggot, ada apa yang ini berantakan, nggak dicukur. Ya kalau kamu memang punya jenggot ya is fine, ya kan? Atau punya kumis ya is fine gitu. Cuma ada kadang-kadang yang istilahnya masih malu-malu gitu ya, udah dicukur aja sekalian kalau menurut saya, ya kan? Rambut, ya kan? Nah, kemudian ada yang protes sama saya, Pak, kalau si A begitu cuek aja, si B begitu cuek aja. Well, menurut saya kalau dia ngerasa comfortable dengan keadaannya seperti itu, it's fine gitu. Tapi again ya, secara bawah sadar kita itu akan merasa diri kita tuh ditonton oleh banyak orang, ya kan? Apalagi kalau kalian pemula dan kalian nggak pernah ngerasain, misalnya tampil di depan umum atau misalnya ngerasain banyak orang yang ngomongin Anda, apalagi di komen itu kamu nggak sortir, ya kan? Banyak orang akan mengkritik, ya kan? Ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, ya kan? Nah, Anda sebisa mungkin mau meminimalisir hal ini, oke? Jadi lebih bagus kalau kita juga ya istilahnya berpenampilan yang bikin kita bisa lebih pede, ya kan? Yaitu berpakaian yang rapi lah, ya minimum kayak begini aja, rapi, ya kan? Bukan kayak model kayak baju tidur, paham ya maksud saya? Terlalu nyantai seperti itu ya. Kecuali vlognya ya memang kamu nyantai, oke? Tapi saran saya kalau modelnya seperti ini ya berpakaian yang istilahnya lebih presentable lah, dan juga muka dan lain sebagainya, kacamata ya dibersihin dan lain sebagainya, ya supaya kamu bisa tampil lebih percaya diri.
Nah, tips yang kedua adalah kuasai materimu. Yes, kuasai materimu. Jangan dibikin kayak ketik makalah terlalu panjang. Dan kemudian yang terjadi akhirnya Anda akan baca. Dan kalau Anda baca, kesannya aneh. Yes, kesannya aneh, ya kan? Dan kesannya tidak natural. Kecuali Anda memang terbiasa kayak baca berita seperti itu. Dan matanya bisa ke sini, terus lihat ke sini. Matanya ke sini, lihat ke sini. Bisa juga seperti itu, tergantung, ya kan? Tapi itu setnya kan kayak baca news ya. Nah, kebanyakan kalau dari kita ini kayaknya langsung ngomong sama orangnya. Jadi saya langsung ngomong ke kamera seperti ini, ya kan? Dan itu perlu penguasaan materi. Jadi bukan sesuatu yang kamu hafalin atau bahkan kamu baca, ya kan? Jadi saran saya cukup perlu bikin poin-poin aja. Jadi kalau saya misalnya bikin gini 5 tips, saya cuma bikin poin-poinnya aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya udah tahu yang kira-kira mau ngomongin apa, ya kan? Jadi kalau Anda menguasai materinya itu kan kelihatan banget, ya kan? Dan yang saya selalu bilang adalah kamera itu tidak bisa menyembunyikan kebohongan Anda. Jadi kalau Anda bohong, Anda nggak jago, ngomongnya jago, atau Anda misalnya nggak making money, ngomongnya making money, ya kan? Well, bisa kelihatan, kebaca gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Pastikan Anda menguasai materi apa yang Anda bawakan. Oke, tips ketiga adalah suaranya kalau bisa yang lugas. Ya, lugas itu apa ya? Maksudnya agak tegas, agak keluar gitu. Jadi suaranya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga, ya kan? Nah, ini kadang-kadang memang susah ngomong ya. Harus ada sedikit bakat ya supaya lebih natural gitu ya. Jadi harus ada sedikit bakat. Jadi dulu itu saya pernah belajar paduan suara, ya kan? Nah, buat Anda yang dulu pernah ikut paduan suara, great, ya kan? Itu salah satu cara untuk membangun istilahnya suara Anda supaya lebih bagus. Saya punya teman seorang penyiar, ya kan? Jadi kerjanya dia itu menyiar ya. Orangnya kurus banget, ya kan? Tapi suaranya, wow, bass oke. Suaranya tuh asik banget, empuk banget. Dan dia bilang dia ngelatih. Dulu suara dia nggak seperti itu, ya kan? Dan cara dia ngelatih ya dia latihan pernapasan, ya kan? Jadi pagi-pagi kayak dia keluar gitu ya. Jadi berusaha napas keluarin suara itu dari perut, kayak kayak gitu sampai seperti itu, ya kan? Well, nggak persis seperti itu, but anyway, you got what I mean, oke? Kamu lihat aja nanti di video-video YouTube lain gimana caranya untuk bikin suara kamu supaya lebih lugas, lebih bagus gitu. Dan kenapa? Kalau kamu suaranya bagus, intonasinya bagus ya, otomatis akan membuat performa kamu ngomong lebih pede. Believe it or not. Tapi kalau kamu ngomongnya, misalnya saya ngomongnya gini, teman-teman sekalian, ya kan, hari ini saya akan membacakan 5 tips tampil percaya diri di depan kamera. Gimana rasanya? Beda kan? Atau saya ngomong, teman-teman hari ini saya akan ngomongin 5 tips gimana cara tampil percaya diri di depan kamera. Lain kan? Oke, jadi penegasan intonasi itu memang beda banget gitu. Tapi yang jelas di sini yang paling penting adalah suaranya harus lugas, harus lantang dan harus jelas ngomongnya. Jadi kamu bisa lebih tampil percaya diri di depan kamera. Oke, tips selanjutnya. Tips selanjutnya ini menurut saya agak susah, ya kan? Dan ini harus kamu praktek. Kamu harus praktek berulang-ulang, ya kan? Sampai kamu ngerasa comfortable dengan ini. Maksudnya apa? Jadi tips yang ini adalah kamu harus bisa ngomong di depan kamera dan kamu menganggap orang yang nontonin kamu itu adalah si kamera itu. Oke, gimana caranya? Ini nggak gampang memang. Jadi kalau misalnya kayak saya, sekarang saya ada kameramen ya. Saya kepengennya kameramennya itu matanya nggak ketemu dengan mata saya. Oke, jadi kalau bisa dia sembunyi sedikit atau dia nunduk atau gimana, ya kan? Jadi akan sangat membantu. Nah, kebanyakan orang kalau dia belum paham, terutama yang pemula, ya kan? Jadi temennya di sebelah sini, teman satu lagi sebelah sini, ada yang main game, ada yang lihat HP dan lain sebagainya, nggak ngeliat ke dia, dianya langsung lose fokus. Oke, jadinya dia susah ngomongnya. Dan itu membuat orang itu jadi nggak percaya diri. Jadi saran saya, untuk bisa ngomong di depan kamera dengan tenang, ya kan, kamu mesti mastiin bahwa kamera itu kayak orang, ya kan, kayak orang. Dan lebih bagus misalnya kameramennya itu ya kepalanya pas di belakang kameranya. Jadi kamu ngerasa kayak, oh ya ini ada orang gitu kamu ngomong, ya. Dan ini perlu praktek. Oke, tips terakhir yang menurut saya akan sangat membantu kamu banget untuk tampil di depan kamera adalah kamu harus selalu ingat bahwa kamu ngomongnya sama satu orang. Yes, satu orang. Meskipun yang nonton video kamu ini nanti bisa ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan. Tapi kamu harus selalu ingat, yang nonton itu satu orang. Iya.
Bener kan? Dia nonton di mana? Nonton di HP, ya kan? Nonton di laptop. Dia nggak mungkin nonton rame-rame sama banyak orang. Dia nontonnya sendirian, ya kan? Jadi kamu harus ingat bahwa kamu ngomong sama satu orang. Jadi pakai bahasa-bahasa yang kayak saya pakai ini. Kamu, Anda, jangan ngomong kita semua, kalian semua. Nggak pas kalau kayak gitu, ya kan? Jadi ingat aja kita ngomongnya sama satu orang, gitu loh. Kalau ngomong sama satu orang ya bahasanya juga lebih personal, lebih enak, gitu. Ya, bisa paham ya? Oke, saya harap ini bisa membantu Anda, ya kan? Again, nggak ada cara lain, yang terbaik adalah praktek. Dan praktek itu harus sering dan terus-menerus, ya kan? Kayak sekarang saya udah bikin sekitar 230 video lebih, ya kan? Saya masih tetap belajar setiap harinya, oke? Dan apalagi kalau kalian yang baru mulai, saran saya kalian bikin video sebanyak-banyaknya, sehingga Anda bisa praktek secepat-cepatnya juga, oke? Bisa paham? Nah, kalau kalian mau belajar lebih lanjut mengenai video-video, cara membuat YouTube, dan lain sebagainya, Anda bisa ke sini aja langsung, ya. Langsung aja ke sini, oke? Nah, di sini saya akan mengajarkan Anda gimana caranya supaya video Anda bisa muncul di halaman pertama, Google dan YouTube, dan kemudian Anda juga bisa membuat konten yang menarik, dan kemudian Anda bisa konversi. Yes, konversi, jadi tidak hanya mengandalkan AdSense saja di YouTube, oke? Kalau kamu mau tahu, langsung aja diklik di sini, ya. Langsung diklik di sini, dan saya akan ketemu Anda di dalam video e-course berikutnya. Sampai jumpa, salam sukses, spektakuler.